Kedua yaitu Direktur MTDL Bapak Randi Kartadinata. Kepada Bapak Randi kami ucapkan selamat datang. Selanjutnya ada Ibu Surhang Aiwan selaku Direktur MTDL. Selamat datang Ibu. Turut hadir juga Bapak Alexander Kuntoro merupakan Direktur MTDL. Selamat datang Pak. Dan juga hadir hari ini Bapak Bernardi Suhendra merupakan utama Solsius Indonesia. Selamat datang Pak. Selanjutnya kita akan melanjutkan acara paparan publik yang dilaksanakan secara online. Namun sebelumnya kami akan menyampaikan penafian atau disclaimer sebelum memulai acara. PT Metrodata Electronics Tbk atau MTDL menyusun presentasi tentang perusahaan. Tidak ada jaminan keakuratan informasi dalam presentasi, tidak ada tanggung jawab atas kesalahan dalam presentasi, tidak disarankan untuk menggunakan informasi ini sebagai rekomendasi investasi, dan untuk meminta saran profesional sebelum berinvestasi. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat membaca disclaimer pada tampilan layar. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kami sampaikan bahwa kami akan mematikan video dan audio dari peserta serta akan membacakan tata tertib paparan publik agar acara kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selama acara berlangsung, demi kelancaran acara kami mohon kesediaan seluruh hadirin untuk mengubah display name Zoom Bapak Ibu sekalian sesuai dengan ketentuan yaitu nama Bapak atau Ibu asal institusi. Kemudian mematikan fitur audio, mematikan juga fitur video, dan memberikan pertanyaan pada kolom chat ditujukan ke everyone maksimum 2 pertanyaan per orang. Kami sampaikan pula bahwa pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat selama sesi pemaparan materi oleh manajemen perusahaan berlangsung tanpa harus menunggu pemaparan selesai dan akan dijawab pada sesi Q&A nanti. Demikian tata tertib acara paparan publik MTDL pada siang hari ini. Selanjutnya, agenda paparan publik tahunan MTDL adalah paparan perusahaan yang berisikan sekilas perusahaan, kinerja keuangan dan target, tinjauan dan strategi bisnis. Baiklah tanpa berlama-lama selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan oleh pembicara. Pemaparan dilanjutkan dengan urutan sebagai berikut. Corporate Introduction oleh Bapak Oscar dari tim Investor Relation, Financials dan Target oleh Bapak Randi Kartadinata, tinjauan dan strategi bisnis terbagi atas distribution, Ibu Surhang Aiwan, Solutions and Consulting, Bapak Alexander Kuntoro, Consulting, Bapak Bernardi Suhendra. Untuk itu kami akan mempersilahkan Bapak Oscar untuk memulai pemaparan dan kemudian akan langsung diikuti oleh Bapak Randi, Ibu Surhang Aiwan, Bapak Alexander dan Bapak Bernardi. Oke, baik. Untuk materi sekilas perusahaan, ya jadi dapat dilihat dalam slide untuk PT Metrodata sendiri sudah berdiri sejak lebih dari 51 tahun. Oleh karena itu lebih dari 5 dekade kami telah berkontribusi dalam melakukan transformasi bagi transformasi bagi perusahaan yang ada di Indonesia saat ini. Untuk melengkapi layanan kami bermitra dengan lebih dari 100 brand IT global untuk memenuhi setiap kebutuhan pelanggan yang ada di Indonesia saat ini. Untuk layanan kami, untuk unit bisnis terdiri dari dua pilar. Yang pertama ada distribusi digital dan solusi dan konsultasi digital. Untuk lini bisnis distribusi sendiri, kami bermitra dengan Sinex Taiwan. Ini merupakan salah satu perusahaan IT terbesar untuk bidang distribusi di global. Oleh karena itu kami dapat melakukan pelayanan yang komprehensif di bidang produk distribusi baik dari hardware maupun software. Dan secara coverage kami juga memiliki jaringan yang luas hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian untuk solusi dan konsultasi digital, ini kami merangkumnya dalam 8 pilar solusi dan konsultasi digital. Di dalamnya terdapat data dan AI, cloud hingga cyber security. Seluruh solusi ini bertujuan untuk melakukan transformasi, mempercepat transformasi digital di
di perusahaan, kemudian efisiensi operasional, dan membuat klien-klien kami lebih relevan di tengah industri IT. Kemudian selanjutnya dari tim manajemen, dari jajaran Dewan Komisaris, terdapat Pak Chandra Ciputra sebagai Presiden Komisaris, kemudian diwakili oleh Pak Ben Aritatus Triatmojo sebagai Wakil Presiden Komisaris. Keduanya merupakan perwakilan dari founder atau pendiri dari PT Metrodata sendiri. Dan di jajaran Komisaris Independen terdapat Pak Tanan Herwandi Antonius yang diangkat sejak tahun 2020. Selanjutnya di jajaran Dewan Direksi oleh Pak dan Direktur, kemudian Pak Randy Kartaninata sebagai Direktur Keuangan, kemudian ada Ibu Surahana Aiwan sebagai Direktur yang berfokus pada unit bisnis distribusi, dan Pak Alexander Kuntoro sebagai Direktur yang fokus pada bisnis solusi dan konsultasi. Selanjutnya mengenai struktur perusahaan, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, PT Metrodata Elektronik Tbk sendiri memiliki 2 unit bisnis utama, yaitu distribusi dan solusi dan konsultasi, di mana itu direpresentasikan di dalam, untuk distribusi di dalam box merah, dan untuk solusi dan konsultasi direpresentasikan di dalam box biru. Untuk distribusi sendiri, ada PT Sinex Metrodata Indonesia, ini merupakan joint venture yang telah saya sebutkan sebelumnya dengan kepemilikan sebesar 50% secara ownership. Dan selain itu juga ada PT Sinex Metrodata Technology and Services dan PT My Econ Technology. Kemudian untuk solusi dan konsultasi itu ada PT Mita Integrasi Informatika, ini memiliki layanan solusi end-to-end untuk mendorong transformasi digital bagi perusahaan. Kemudian ada PT Solstice Indonesia, ini merupakan solusi yang berfokus pada SAP, di mana perusahaan ini juga memiliki sertifikat Platinum Partner SAP di Indonesia. Kemudian ada PT FPT Metrodata Indonesia, ini merupakan joint venture antara Metrodata dan FPT yang didirikan sejak tahun 2024 lalu. Fokusnya pada layanan cyber security, AI, dan software development. Selanjutnya juga ada PT Paket Sistem Indonesia dan PT Sinergi Transformasi Digital. Selanjutnya untuk struktur pemegang saham sendiri, jadi mayoritas saham Metrodata sendiri dimiliki oleh owner yang direpresentasikan oleh PT Ciputra Corpora dan Ibu Medialink, dan sisanya dimiliki oleh kepemilikan publik dan institusi, di mana publik memiliki 40,5% saham dari Metrodata, dan institusi yaitu direpresentasikan oleh Pangolin Investment sebesar 6,4%. Baik, demikian sekilas perusahaan. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Pak Randy mengenai kinerja keuangan dan target. Kepada Pak Randy saya persilakan. Ya, selamat siang teman-teman analis maupun para wartawan untuk kehadirannya bersama-sama dengan kami di dalam acara daripada paparan publik ini. Hari ini kami akan menjawab antaranya mengenai kinerja keuangan dan target, termasuk hasil daripada pembagian dividen, dan juga untuk kinerja keuangan di kuartal pertama tahun 2026. Pagi tadi rapat umum pemegang saham memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp27 per lembar saham, yaitu yang mencerminkan kurang lebih 331,5 miliar dari total daripada dividen kita, yang kalau diperhitungkan dari laba bersih itu 40,72%. Total pembayaran dividen kami ini meningkat 12,5% dibandingkan dengan tahun 2025, yang mencerminkan kami memberikan apresiasi kepada para pemegang saham kami untuk terus mendukung daripada kinerja perusahaan kami. Jika kita melihat daripada kebijakan dividen yang ada,
rata-rata memang kita telah menetapkan untuk kebijakan dividen itu 20-30%. Namun di dalam sisi tertentu untuk memberikan apresiasi kami memberikan nilai yang lebih tinggi. Kita bisa melihat di dalam tabel itu rasio payout ratio terus bertumbuh dari tahun 2021 24,9%, sekarang sudah mencapai 40%. Kami akan membagikan dividen ini di tanggal 10 Juli 2026 dengan tanggal pencatatan untuk pembagian dividen ini yaitu 22 Juni 2026. Silakan lanjut. Berikut ringkasan laba rugi untuk tahun 2025. Di tahun 2025 pendapatan kami mencapai 27,2 triliun, itu meningkat kurang lebih hampir 2 triliun. Terutama memang kontribusi utama diberikan dari unit bisnis distribusi, tapi unit bisnis solusi kami juga ikut meningkat. Kami terus melakukan diversifikasi produk dan salah satunya adalah yang mendukung untuk penjualan smartphone buatan China yang mendukung daripada pertumbuhan kami di tahun lalu, termasuk di dalamnya juga untuk perkembangan daripada penjualan notebook dan PC di akhir tahun lalu yang meningkat karena daripada notebook dan PC ini yang mendorong daripada para dealer untuk melakukan pengambilan produk. Sementara dari sisi rata-rata pendapatan kami bertumbuh 12%, laba kotor kami bertumbuh 13%, naik sekitar 74 miliar, dan laba bersih kami secara rata-rata itu meningkat 18% atau bertumbuh di periode yang lalu itu sekitar 74 miliar. Dari sisi komposisi pendapatan kita bisa melihat bahwa distribusi memberikan kontribusi pendapatan yang lebih besar yaitu 76%, sedangkan yang solusi konsultasi memberikan kontribusi sebesar 23%. Dan dari sisi laba bersih karena memang harus dikonsolidasikan untuk kepentingan non pengendali yaitu SINEK, maka secara total konsolidasi keseluruhan Metrodata, distribusi itu mengkontribusikan sekitar 44% daripada laba bersih setelah memperhitungkan bagian daripada pihak non pengendali yaitu SINEK, dan kemudian solusi konsultasi mengkontribusikan sebesar 56. Tahun ini untuk tahun 2025, tadi tahun 2005 itu sedikit berubah di mana kontribusi daripada bagian daripada solusi konsultasi laba bersihnya juga ikut meningkat. Secara keseluruhan margin kami dapat mempertahankan margin dengan relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, tapi sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2024 karena tergantung daripada diversifikasi produk yang dijual. Karena kontribusi daripada distribusi lebih tinggi, maka dari sisi margin ini sedikit menurun. Untuk operating margin dan net margin juga demikian, kurang lebih relatively sama. Untuk net margin kita meningkat karena operating leverage daripada perusahaan kami untuk lebih efisien. Berikut adalah kinerja keuangan kuartal 1 2026. Penjualan ini meningkat sebesar 1,2 triliun atau bertumbuh sebesar 21%. Sekali lagi kontribusi terutama diberikan dari sisi distribusi karena satu hal yang menjadi kendala saat ini dengan keterbatasan memori untuk PC dan notebook yang langka di perusahaan, langka di pasar, maka mendorong perusahaan para dealer customer kami untuk melakukan pengambilan daripada produk ini. Sementara laba kotor kami meningkat 74 miliar dan laba bersih meningkat 5,2 miliar atau bertumbuh sebesar 3,4%. Komposisi pendapatan berubah
di mana komposisi pendapatan untuk unit bisnis distribusi kami meningkat dari 73% menjadi 76%, dan solusi konsultasi sedikit menurun, dengan komposisi laba bersih juga untuk yang 2026 ini kontribusi daripada distribusi meningkat karena peningkatan daripada penjualan PC notebook dan termasuk smartphone. Sementara untuk yang kontribusi solusi konsultasi tetap memberikan kontribusi margin yang baik karena penjualan korporasi yang mendatangkan margin yang lebih baik. Lanjut. Nah, ini adalah target 2026. Walaupun kita menghadapi tantangan, kami berusaha untuk menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 10% untuk tahun 2026. Walaupun kita bisa melihat tren daripada penjualan sendiri dari periode ke periode itu bisa terjadi perubahan tergantung daripada volatilitas yang ada. Namun kami tetap optimis berusaha untuk mencapai target daripada kenaikan pendapatan ini sebesar 10%. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya persilakan kepada Ibu Surhangaiwan untuk melanjutkan. Baik, baik. Izinkan saya menyampaikan seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan, sehingga salah satu kunci dari bisnis distribusi adalah efisiensi. Dengan meminimalisasi biaya operasional, kami memperkuat sistem distribusi kami secara kompetitif. Perusahaan telah membangun jaringan distribusi yang terintegrasi dengan berbagai pusat logistik di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Omnichannel distribusi digital kami telah mencapai 6.000 partner di 29 lokasi yang mencakup 330 kota di seluruh Indonesia. Bahkan dalam distribusi tradisional, kami telah mengembangkan channel distribusi termasuk e-commerce untuk para dealer kami, infrastruktur digital untuk cloud subscription, billing dan API integrasi sehingga memungkinkan para dealer kami itu melakukan sistem dropship. Oke, next. Portofolio bisnis distribusi kami memiliki portofolio bisnis yang cukup luas dan beragam, mencakup produk perangkat keras dan perangkat lunak. Posisi dominan di posisi PC dan notebook, serta kami adalah pemain kunci dalam domain ponsel pintar seperti Infinix. Kami menyediakan juga produk komersial seperti server, solusi penyimpanan dan produk analisis data. Selain itu, kami menyediakan solusi untuk klien-klien korporasi dengan sistem terintegrasi mulai dari server, storage, cloud data analysis, solusi keamanan cyber, dan juga AI. Distribusi kami juga mencakup network, security, surveillance, audio, visual, gaming, printing, dan juga produk-produk SaaS dan IaaS. Kami secara konsisten mengembangkan portofolio produk dan kemitraan strategik untuk membangun solusi penawaran yang relevan dan kompetitif. Oke, next. Sinex Metro Data Indonesia menyadari ada 5 teknologi utama yang mampu mendorong transformasi digital di masyarakat, yaitu hybrid cloud, IoT, cyber security, data dan AI, serta sustainability. Produk ini merupakan teknologi krusial yang tidak hanya dibutuhkan untuk digitalisasi, melainkan menjadi kebutuhan banyak pihak, sehingga menaikkan permintaan pasar. Perusahaan juga menyadari hal tersebut dan berkomitmen untuk menawarkan rangkaian produk yang komprehensif untuk memenuhi pasar yang terus berkembang.
Selain itu, SMI juga menciptakan satu platform, yaitu SATU. Jadi SATU itu singkatan dari Single Access to Us, di mana untuk kebutuhan perangkat keras, lunak, cloud, dan bisnis B2B, itu mitra-mitra kami dapat menggunakan berbagai channel dan platform hanya melalui platform SATU ini. Oke. Dan dalam mendukung kegiatan distribusi dengan cakupan yang luas, infrastruktur SMI perusahaan mencakup kegiatan distribusi secara end-to-end, mulai dari gudang sampai ke tangan mitra. Kami menyediakan assembly dan juga professional service, baik distribusi maupun untuk solusi. Dan di dalam distribusi kami juga menggunakan aplikasi pelacakan sehingga jumlah armada status pengiriman barang itu dapat diakses oleh para mitra kami. Selain itu, perusahaan juga menyediakan fasilitas terbaik untuk para mitra. Yang tidak kalah penting adalah fasilitas untuk demo, teknologi experience yang ada di dalam portofolio, dan fasilitas yang modern dan terintegrasi. Proses pertumbuhan dari unit distribusi tentu masih terbuka dan mampu mengarah ke kinerja yang lebih positif setiap tahunnya. Perseroan ingin menangkap peluang tersebut dan memberikan yang terbaik terhadap kinerja bisnis dengan strategi yang tepat dan mengembangkan unit bisnis dan kinerja perusahaan. Portofolio yang diversif dan semakin solusif, khususnya untuk AI, akan terus bertumbuh seiring dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut dengan terus berinovasi dan menawarkan produk-produk dan pelayanan yang relevan kepada masyarakat. Selain kemitraan strategis dengan beberapa prinsipal, kami juga akan berencana mengembangkan ekosistem channel partner yang terspesialisasi. Sekian presentasi dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya terkait unit bisnis solusi akan diserahkan kepada Bapak Alexander. Silakan, Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Surhang Aiwan. Dalam upaya kami untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi informasi dan komunikasi, kami telah menetapkan 8 pilar utama dalam bisnis solusi dan konsultasi. Sembari tetap menawarkan layanan solution and consulting yang tradisional. Pilar-pilar ini penting bagi perusahaan yang melakukan transformasi digital agar tetap kompetitif. Di antaranya adalah layanan cloud, aplikasi bisnis, dan platform bisnis digital. Pilar-pilar ini merupakan hal yang sangat penting yang berfungsi sebagai landasan bagi inisiatif digital bagi perusahaan sebelum beralih ke solusi yang lebih modern. Komitmen kami terhadap solusi digital yang terintegrasi didukung oleh transformasi digital di perusahaan-perusahaan di Indonesia telah mendorong pertumbuhan pendapatan yang baik sepanjang 2025. Dengan pendapatan bisnis solusi dan konsultasi tumbuh 4% year on year dan laba bersih tumbuh 13% year on year di tahun 2025. Pendapatan berulang muncul sebagai faktor stabilisasi utama yang berkontribusi terhadap stabilitas pertumbuhan yang solid dari PT Metro Data Electronics, di mana sekitar 60%-nya terhadap total pendapatan solution and consulting. Penekanan strategis pada aliran pendapatan yang berulang, terutama berasal dari pelanggan lama berupa layanan langganan, pemeliharaan, dan layanan yang terkelola. Sebagai reseller dan implementer cloud, kami juga bermitra dengan 3 penyedia cloud raksasa seperti Google, Microsoft, dan AWS, di mana layanan cloud tersebut berkontribusi sebesar 25% pada tahun 2025. Dan didukung oleh tim yang terdiri dari 1.300 konsultan dan 900 developer bersertifikat, kami memiliki kumpulan talenta terbesar di industri ICT Indonesia yang memungkinkan kami menawarkan berbagai macam solusi yang terus beradaptasi. Next.
Unit Bisnis Solusi MTDL menawarkan portofolio basis solusi kepada berbagai pihak dengan bermitra dengan merek-merek terkemuka di berbagai sektor solusi. Kami menyediakan layanan cloud platform dengan Google Cloud, itu kami juga bekerja sama dengan berbagai macam merek terkemuka yang memimpin di sektor solusi masing-masing dengan solusi yang seperti Salesforce, Workday, Anaplan di sisi business application, Palo Alto, CrowdStrike, Okta di sisi cybersecurity, Databricks, Snowflake, Dataiku di sisi data dan AI solution. Dengan demikian bisa dibilang MTDL sebagai salah satu penyedia solusi digital terlengkap di Indonesia yang lebih dari 100 principles, di mana ini bisa melengkapi dan memperkuat offering kami kepada pelanggan korporasi. Next. Basis pelanggan solusi dan konsultasi kami mencakup berbagai industri dengan klien utama berasal dari sektor perbankan, telekomunikasi, serta minyak dan gas yang kami sebut sebagai pelanggan enterprise. Dengan kontribusi terbesar di atas 40% didapatkan dari sektor finansial dan perbankan. Di samping itu kami juga melayani sektor produk konsumen, barang industri, logistik, serta beberapa entitas pemerintah. Kami juga menyesuaikan solusi-solusi kami dengan tingkat investasi IT, melayani klien korporasi, serta sektor publik. Fleksibilitas ini menegaskan komitmen kami untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sangat beragam untuk setiap industri, sehingga mengurangi resiko dengan basis klien yang beragam. Sebagai mitra terpercaya mereka, kami bangga bisa membantu mereka melakukan perjalanan transformasi digital dengan solusi yang inovatif. Strategi bisnis solusi Metrodata untuk tahun 2026 didasarkan beberapa aspek kunci. Pertama, kami menyadari potensi pertumbuhan perseroan sedang dalam tantangan dan peluang yang sangat dinamis pada tahun 2026. Tentu kesempatan ini tidak boleh dijadikan sebagai hambatan, melainkan potensi terhadap pertumbuhan juga. Pengembangan portofolio solusi yang diversif dan mencakup kerjasama dari mitra yang beragam pula akan menjadi peluang positif dalam bisnis solusi. Perseroan akan menggandeng mitra dari Asia Timur untuk mengembangkan portofolio dari 8 pilar solusi MTDL, terutama untuk membantu customer dalam melakukan efisiensi biaya, serta tetap mempertimbangkan kegiatan operasional harus berlangsung normal. Kedua, perkembangan AI yang cepat dan dinamis menjadi salah satu kunci perkembangan digitalisasi tidak hanya di Indonesia. Sebelumnya MTDL telah memiliki AI yang membantu solusi mitra bisnis dengan nama Nogen.ai dan Megarock. Perkembangan AI yang pesat juga mendorong MTDL untuk membuka peluang lain di bidang kecerdasan buatan. MTDL juga sedang mengembangkan model AI baru bernama Agentic AI, yakni Artificial Intelligence yang mampu membuat keputusan secara mandiri untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan mendukung proses bisnis yang jauh lebih kompleks. Ketiga, naiknya proses digitalisasi kesadaran pelaku bisnis dalam keamanan digital mereka. Kami menghadirkan portofolio yang memenuhi keinginan dan perkembangan permintaan pasar yang juga ikut berkembang seperti cyber security for AI. Namun tentunya hal ini akan memiliki dampak positif bagi perusahaan apabila menghasilkan positif kinerja keuangan perusahaan, sehingga perusahaan tetap perlu melakukan efisiensi biaya dan operasional serta secara berkelanjutan untuk mengoptimalisasi talent terbaik kami dalam menjaga pertumbuhan pendapatan perseroan. Sekian presentasi dari unit bisnis solusi. Untuk pemaparan selanjutnya terkait unit bisnis konsultasi akan saya serahkan pada Bapak Bernardi Suhendra. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang semua, salam sejahtera selalu bagi kita semua.
Saya akan coba membawakan untuk unit bisnis konsultasi. Next. Ya, berikut adalah pilar strategis transformasi untuk unit bisnis konsultasi yang dimana kami berikan nama Socio Sustainable Enterprise. Ini akan menjadi 4 kelompok besar solusi. Nomor 1 adalah Digital Core dan Enterprise Transformation. Di sini ada Enterprise Resource Planning yang untuk memetakan seluruh bisnis proses ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Business Transformation Management atau BTM itu untuk memastikan proses bisnis yang ada di perusahaan itu sudah sesuai dengan best practice yang ada. Enterprise Architecture adalah solusi untuk memetakan seluruh solusi di suatu organisasi. Begitu pula Project Management memantau, mengontrol, dan mengevaluasi proyek yang berjalan, baik dari sisi resource, timeline, task management, dan juga dari sisi cost dan profitability dari proyek. Nomor 2, kami memiliki Digital Supply Chain dan Intelligent Operation. Ya, di sini mayoritas di solusi supply chain end-to-end, dari mulai procure, produce, deliver, mulai dari demand forecasting, supply planning, SNOP atau kita sebut sales and operation planning, production planning, MRP, dan sampai juga manufacturing execution system atau MES. Kami juga memiliki mobility dan juga warehouse serta transportation management dan logistic management solution. Untuk nomor 3, data AI and automation. Di sini end-to-end dari mulai data ingestion yang menarik data sifatnya batch ataupun real time. Kita ada melakukan data engineering, melakukan modeling data, melakukan tempat penyimpanan data di data warehouse, data lake ataupun data lake house, sampai ke arah artificial intelligence, machine learning, deep learning, dan juga generative AI. Nomor 4 yaitu cloud, workforce, dan sustainable business. Di sini kami juga bekerja sama dengan hyperscaler. Ada juga solusi untuk SRAS, mulai dari recruit to retire, dari goal performance, payroll, employee central, organization management, learning, onboarding, dan lainnya. Begitu pula solusi untuk sustainability atau ESG, kita sebut environment, social, dan governance, dan juga terakhir digital content dan dokumen management. Ini adalah prinsipal yang di Soltius bekerja sama. Nomor 1 tentunya SAP untuk ERP, ya, bread and butter kami di Enterprise, SAP S/4HANA Private Cloud Edition atau RISE, SAP S/4HANA Public Cloud Edition atau GROW. Untuk small and medium enterprise kami ada SAP Business One. Untuk tadi yang BTM ada SAP Signavio, dan untuk Enterprise Architecture atau II ada SAP Lean IX. Kami juga berpartnership dengan PlanView untuk Project and Portfolio Management. Lalu untuk di Digital Supply Chain dan Intelligent Operation, dari sisi SAP ada IBP, Digital Manufacturing atau DMC, Production Planning and Detail Scheduling, SAP Transportation Management, dan juga SAP Ariba untuk Procurement Solution. Kami juga ada partnership dengan Siemens, yaitu Siemens Ops Center Advanced Planning and Scheduling, yang untuk eksekusi scheduling produksi di lapangan. Ada juga Siemens Ops Center Manufacturing Execution System untuk menggabungkan OT atau Operational Technology seperti SCADA dan PLC ke IT, ya, ke ERP, supply chain, dan lainnya. Kami juga ada kerjasama untuk SteamStop, end-to-end supply chain solution, dan juga Zebra untuk mobility. Nomor 3, data AI and automation. Di sini juga mayoritas didominasi di SAP, yaitu SAP Business Data Cloud, SAP Business AI, SAP Analytics Cloud, Business Warehouse, RPA, Integration Suite, dan Build Apps untuk low code dan no code. Tapi kami juga bekerja sama dengan vendor lain seperti Databricks, Snowflake, Mendix, SNP, Location Intelligence, Dataset Sonar, dan juga Tableau. Nomor 4, Cloud, Workforce, dan Sustainable Business. Di sini kami ada SAP SuccessFactors Solution, SAP Sustainability Control Tower, Huawei Cloud, dan juga DokuFlow. Boleh. Ini adalah beberapa pelanggan unit bisnis konsultasi sebagai SAP Platinum Partner di Indonesia. Mayoritas pelanggan kami didominasi di sektor consumer product atau biasa disebut FMCG, ya, Fast Moving Consumer Product. Tapi kami ada juga customer di sektor lain seperti discrete manufacturing, consumer electronics, ataupun di pharmaceutical, di forestry, di oil, mining, dan juga ada di agribusiness, construction, retail, F&B, fashion, dan lain. Next. Untuk strategi unit bisnis konsultasi tahun 2026, segmentasi pasar kami menyelaraskan dengan SAP sebagai major principal kami. Kami bagi menjadi enterprise segmen, ya, konglomerat, key account, dan BUMN. Ada segmen korporasi atau mid market, kelas menengah. Ada juga segmen small to medium enterprise. Ada untuk net new segmen, kami sebut partner laboratory. Orang dan berbasis solusi AI. Di
Di sini untuk semua offering kami pasti kami menawarkan juga bundling dengan artificial intelligence, baik itu yang sudah pre-built dari SAP, misalkan Cloud ERP plus AI, ataupun yang customized artificial intelligence solution dari Soltius sendiri. Lalu juga meningkatkan capability di area digital supply chain dan juga workforce management. Lalu juga pengembangan intellectual property atau IP yang kami sebut sebagai SOLID atau singkatan dari Soltius Indonesia. Kami akan mengeluarkan satu IP untuk quality management system yang akan kami daftarkan di HAKI mungkin akhir bulan ini atau mungkin di awal bulan depan. Di organisasi kami juga menyelaraskan dengan pemanfaatan artificial intelligence di internal organisasi kami di Soltius, jadi tidak hanya menawarkan ke pelanggan. Sebagai contoh kami membangun asisten namanya Solita yang disebut Soltius Intelligent and Trusted Assistant, yang dimana bisa membantu karyawan chatting via WhatsApp untuk menanyakan seluruh ketentuan umum perusahaan, peraturan perusahaan, dan lainnya. Kami juga memanfaatkan SAP Joule for Consultant untuk meningkatkan productivity daripada karyawan kami, terutama konsultan, untuk mempercepat proses onboarding. Jadi karyawan baru atau konsultan baru bisa belajar melalui generative AI, tidak lagi hanya ke konsultan senior, dan juga bisa mempercepat untuk pengerjaan proyek. Ekspansi tim sales, support untuk mendukung pertumbuhan bisnis, dan juga pembentukan tim baru yang khusus spesifik dedicated untuk SAP Cloud ERP atau Grow, dan juga untuk financial consolidation dan juga planning. Untuk bisnis recurring ini juga menjadi salah satu inisiatif kunci kami yang meningkatkan kontribusi pendapatan berbasis subscription dan managed service untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah exposure dan melalui penguatan channel partner UVAR atau disebut United Value Added Reseller. Ini merupakan komunitas SAP Platinum Partner di dunia. Jadi saat ini kami sudah mendapatkan kesempatan untuk roll out di New Zealand dan juga ada roll out berasal dari Australia. Ini akan mencoba bekerja sama dengan beberapa partner SAP di regional dan juga global untuk menawarkan jasa-jasa Soltius ke luar. Next. Sekian dari kami, sebagai kata penutup mungkin tagline kami adalah everything is digital, digital is everything. Proses transformasi digital merupakan sebuah proses perjalanan yang panjang dan berkelanjutan. Tapi kami yakin percaya PT Metro Data Electronics dan seluruh anak usahanya bisa membantu mendampingi para pelanggan kami di perjalanan. Sekian dan Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Direksi atas pemaparannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, manajemen PT Metro Data Electronics Tbk telah selesai menyampaikan materi paparan publik tahun 2026. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab akan dipandu oleh moderator. Kami persilakan Bapak Aditya untuk membawakannya pada siang hari ini. Silakan Pak. Tes. Oke. Terima kasih kepada jajaran direksi atas pemaparan mengenai kinerja perseroan dan strategi bisnis ke depan. Kini kita memasuki sesi tanya jawab yang akan menjadi kesempatan Bapak Ibu untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait paparan yang telah disampaikan. Baik, mari kita mulai sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Chelsea Kontan, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Metro Data turut merasakan kenaikan biaya komponen elektronik yang diimpor, imbas pelemahan nilai tukar rupiah saat ini? Sejauh apa kenaikannya, serta bagaimana cara perseroan menyiasati tantangan ini? Kemudian, dengan tantangan tersebut, bagaimana prospek industri teknologi informasi sepanjang 2026 menurut manajemen? Untuk pertanyaan kedua, berapa total belanja modal atau CAPEX yang disiapkan perseroan tahun ini, serta untuk keperluan apa saja? Manajemen kami persilahkan. Mungkin saya bacakan kembali.
bagaimana, apakah Metro Data turut merasakan kenaikan biaya komponen saat ini Pak, imbas dengan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini? Kenaikannya serta bagaimana cara pesaran untuk... Terima kasih. Jadi untuk pertama ini saya akan jawab bagaimana efek dari kenaikan harga komponen serta mata uang dolar ya. Jadi sudah jelas untuk produk-produk IT dari kenaikan untuk chipset ini sebetulnya sudah dari akhir tahun 2025. Jadi sampai hari ini seperti apa itu akan naik terus gitu ya, karena kebutuhan dari dianya makin membesar sehingga supply untuk chipset yang untuk hardware lainnya termasuk notebook, PC, termasuk server itu memang terdisrupsi sekian sampai hari ini gitu ya. Kenaikannya berapa persen? Kalau saya bisa rata-rata mungkin sudah sekitar 30 sampai 40% kenaikannya. Oke, terus pertanyaan lanjutannya, bagaimana perseroan menyiasati tantangan ini? Oke, secara ini memang challenge yang cukup berat ya tahun ini ya, karena awal tahun kita dihadapkan dengan kenaikan komponen, lalu bulan-bulan berikutnya itu dengan kenaikan mata uang asing US dollar yang memang cukup membuat harga ini semakin fluktuatif. Jadi tidak hanya harga tapi juga secara supply juga agak nggak banyak gitu ya. Bagaimana ya sampai saat ini perusahaan tetap melakukan penambahan portofolio. Jadi kami tetap mencari produk-produk yang masih cukup bersaing secara, dan sampai dengan kuartal pertama perusahaan secara distribusi untuk penjualan kita masih ternaik, dan untuk khususnya untuk di bagian mobile phone. Oke. Saya rasa dari saya cukup. Oke, mungkin ada yang ditambah. Untuk capex sendiri gimana Pak? Halo, untuk capex ini memang sebenarnya kami hanya mencanangkan sebagian untuk peralatan internal ya, tapi di dalam consideration kami ada pembelian aset-aset rental yang kami perlu biayakan. Di tahun yang lalu 2025 budget kami untuk aset rental itu adalah 300 miliar, terus kami ada yang melanjutkan untuk pembangunan warehouse 20 miliar dengan upgrade IT 10 miliar. Jadi total daripada budgetnya 330 miliar. Namun untuk realisasinya yang penjualan untuk pendanaan capex IT itu 263 miliar, warehouse kami 18 miliar dan upgrade IT 7. Jadi total secara budget kami 330 miliar termasuk untuk rental aset IT dan untuk realisasinya itu 288 miliar. Sedangkan untuk tahun 2026 budget kebetulan ada proyek-proyek oil and gas yang lumayan baik. Kita punya budget sekitar 600 miliar untuk pembelian aset rental IT dengan upgrade IT equipment kami 10. Namun realisasinya memang sampai bulan Mei ini baru untuk yang rental itu baru 36 dan upgrade-nya itu 2. Jadi secara total budget 610 dan realisasinya itu 38 miliar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin kembali tadi di pertanyaan pertama, ada satu pertanyaan tentang prospek industri TI di sepanjang 2026. Mungkin bisa dibahas sedikit Pak.
prospek industri IT di 2026 ini bervariasi. Kalau industri IT yang segmen consumer, kelihatannya akan ada pertumbuhan. Ya. Terbuktinya Metrodata di kuartal satunya bertumbuh lebih dari 20%. Tetapi itu tidak bisa stabil ke depan karena ada kenaikan harga dan keterbatasan supply juga. Ya. Untuk segmen yang korporasi memang ada tantangan sehingga ini kami melihat bahwa kiraan di 2026 ini pertumbuhan bisnis IT secara 0 sampai 10%, antara 0 sampai 10% perkiraan industri. Ya, Metrodata kita menarik pertumbuhan walaupun anjing kita kan sejak akhir tahun lalu bertumbuh 10%. Jadi kita mohon dukungan dari seluruh pihak publik dan customer supaya kita dapat merealisasikan target ini. Baik. Tetap. Ya. Oke, untuk pertanyaan sudah masuk dari Nadia Siswa. Ada 2 pertanyaan. Apakah dalam waktu semester kedua tahun ini Metrodata akan menggelar buyback saham untuk memulihkan harga saham perseroan? Sedangkan pertanyaan kedua, bagaimana guidance mengenai ML untuk kuartal kedua? Ini maksudnya mungkin ada polisi untuk pembagian dividen interim di sini, Pak. Kepada manajemen kami persilahkan. Ya. Untuk buyback Metrodata tidak ada rencana untuk menggelar buyback ya karena kita perseroan lebih kepada membagikan dividen tunai dan menggunakan dana daripada return earnings-nya untuk pertumbuhan bisnis, terutama bisnis distribusi karena kita lihat bisnis distribusi ini di kuartal 1 tumbuh di atas 20%, jadi memerlukan sumber dana. Jadi tidak ada rencana untuk melakukan buyback. Ya. Memang kita mesti akui harga saham di seluruh bursa sekarang sedang tertekan, jadi sudah under value. Tetapi Metrodata tidak merencanakan untuk buyback karena kelihatannya dari analisa kami itu efeknya jangka pendek. Ya. Sedangkan mengenai dividen, secara umum Metrodata itu tidak membagikan dividen interim, tetapi melakukan dividen final. Nah, barusan kita ini sudah RUPS, kita akan membagikan dividen yang akan dibayar di awal Juli 2026, recording date-nya akhir Juni 2026, jadi ya kuartal 2 juga. Itu sebesar Rp27 per saham. Nah, Rp27 per saham itu mewakili payout ratio sekitar 40,7%. Ya, jadi 40,7%. Nah, ini payout-nya cukup lebih tertinggi di antara beberapa, sudah kami cek berapa tahun terakhir ini adalah yang tertinggi. Jadi itulah yang saya kira kami lihat kalau terhadap harga sekarang mendekati 500, dividen yield-nya 5%, ya kan 5%. Saya kira itu sudah hal yang cukup baik. Ya. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan berikutnya dari Gilbert, ini dari Tuntun Sekuritas, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dengan perkembangan AI saat ini, apakah perseroan melihat peningkatan permintaan konsultasi dan implementasi terkait solusi AI pada mitra integrasi informatika? Dan berapa ekspektasi kontribusi solusi AI ini dalam 35 tahun ke depan ke total revenue dari MII? Ini budget IT consumer khususnya untuk MII tergolong signifikan? Pada manajemen kami persilakan. Saya membantu menjawab ya. Jadi memang benar hari ini di seluruh customer korporasi program kerjanya adalah AI. Apapun itu, meningkatkan produktivitas, membantu cost efisiensi. Tapi memang semua program kerja sisi digital AI. Itu adalah hanya salah satu tools, kalau bahasa saya adalah front end, tapi kita harus memikirkan back end atau di belakangnya supaya AI itu bisa
mengorkestrasi suatu proses dibutuhkan satu adalah AI infrastruktur yang paling bawah, dan di atas AI infrastruktur harus dilakukan modernisasi dari sisi data. Karena AI tanpa data yang modern, AI tersebut hanyalah suatu robot yang memproses suatu proses yang sama seperti SOP sebelumnya. Jadi memang betul hari ini semua customer memang meminta kami berdiskusi dengan kami mengenai AI, tapi secara skop sangat luas, bisa dari sisi infrastruktur, bisa dari memodernisasi data, bisa juga dari sisi AI-nya sendiri, ya, yang hari ini juga sudah evolve menjadi agentic AI. Yang pertanyaan berikutnya adalah, ekspektasi kontribusi solusi AI ini dalam 3-5 tahun ke depan. Karena yang tadi kami jelaskan di awal, AI ini cukup luas skupnya dari infrastruktur, data management sampai ke AI sendiri. Kalau dikumpulkan itu semua menjadi satu kesatuan, maka dalam 3-5 tahun ke depan kurang lebih akan berkontribusi sekitar 35-40% ya dari total pendapatan di segmen solusi. Pertanyaan berikutnya adalah sejauh apa pemangkasan budget IT customer MTDL khususnya di segmen MI tergolong signifikan? Sebenarnya hari ini semua customer melihat kondisi makroekonomi dan ekonomi Indonesia yang bisa dibilang cukup challenging. Semua customer hari ini melakukan belum sampai pemangkasan tapi lebih kepada cost efisiensi, menahan, tidak melakukan investasi yang kami memiliki strategi teknologi baru yang bisa dibilang quote unquote adalah, kalau saya senang menyebutnya challenger technology, which means artinya adalah kami bisa mendeliver at least kemampuan dengan operasional yang sama dengan biaya yang lebih baik. Ya, jadi kami sebagai penyedia solusi, kami juga mendengarkan input dan feedback dari customer corporate di mana mereka menginginkan adanya efisiensi dari sisi biaya. Kami melakukan implementasi teknologi challenger yang bisa membantu mereka mencapai goals atau KPI yang mereka dapatkan tentunya dari shareholder ataupun pimpinan perusahaannya. Kurang lebih seperti itu dari pertanyaannya. Baik, jawabannya. Thank you. Baik, terima kasih Pak. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Gilbert. Untuk pertanyaan berikutnya ada dari Diki Adi, Sukor Sekuritas. Ada 2 pertanyaan. Dari sisi bisnis distribusi, setelah tertekan dengan kenaikan biaya di RAM dan memori, ditambah dengan kenaikan harga dolar, apakah terdapat penurunan permintaan atau apakah tetap stabil? Pertanyaan kedua, dari sisi top line, berapa persenkah recurring revenue dari total revenue? Dan rata-rata berapa lama kontrak dari recurring revenue tersebut? Kepada manajemen kami persilakan. Oke, saya akan bantu jawab untuk pertanyaan yang pertama mengenai dari sisi distribusi setelah tertekan dengan kenaikan biaya RAM dan memori. Apakah terjadi penurunan permintaan atau tetap stabil gitu ya? Sampai hari ini karena sampai dengan Q1 2026 permintaan itu tetap masih cukup baik. Dengan hasil dari total distribusi kami juga masih growth ya 30%. Apakah ke depan seperti apa? Mungkin akan ada penurunan secara kuantiti, tapi karena nilai dari barang tersebut sudah naik, mudah-mudahan tidak terlalu berefek terhadap top line-nya bisnis distribusi kami. Terima kasih. Ya, pertanyaan nomor 2 ya, untuk berapa persen recurring revenue dari total revenue, dapat kami sampaikan bahwa recurring revenue dari total revenue solusi kami itu kurang lebih 60%. Tapi kalau dilihat dari total keseluruhan Metrodata itu kurang lebih 14%. Dan rata-rata berapa lama kontrak dari recurring itu, ini adalah sekitar 1-3 tahun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, cukup jelas saya rasa. Ini pertanyaan mungkin terakhir dari Widianto. Ada 2 pertanyaan.
Dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan working capital yang semakin besar. Apakah Perseroan melihat hal ini sebagai karakter permanen bisnis atau ada rencana meningkatkan cash conversion di ke depan? Kemudian pertanyaan kedua, berapa lama rata-rata hubungan dengan mitra enterprise terbesar di Metrodata? Ya, untuk tambahan working capital ini memang tidak bisa kita hindari karena nature daripada bisnis sendiri, terutama yang di bisnis solusi itu membutuhkan tadi yang disebutkan recurring revenue yang semakin meningkat 60%. Jadi kami karena ini sifatnya subscription, kami harus melakukan pembayaran lebih dahulu kepada pihak daripada prinsipal sebelum kemudian dari pihak dari customer ikut untuk membayar. Dan selain itu juga ada proyek-proyek di dalam pengerjaan yang semakin besar. Working capital bagi kepentingan tadi untuk kepentingan unit bisnis solusi, sedangkan untuk bisnis distribusi ini juga memerlukan suatu tambahan karena semakin besar daripada aktivitas yang ada dan tergantung daripada segmentasi pasar yang dijual. Karena ekonomi juga saat ini sedang tidak baik, walaupun secara account receivable kami boleh dibilang termaintain dengan baik. Namun memang terdapat tendensi working capital ini akan boleh dibilang relatifly semakin naik, dan kalau dilihat daripada karakter daripada bisnis ini memang akan meningkatkan cash conversion untuk kedepannya. Tapi tidak menutup kemungkinan di dalam konteks tertentu nanti suatu saat karena kita melakukan diversifikasi produk sedemikian banyak bisa saja untuk working capital ini juga bisa kembali lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Nandi. Dengan dijawabnya pertanyaan dari Bapak Widianto, maka sesi tanya jawab kali ini kami tutup. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Sampai jumpa di acara-acara Perseroan ke depan. Selanjutnya kami serahkan ke MC. Masih